Halo guys, welcome back to Hannah Flawless Tarot. So, di video kali ini aku bakal ngomongin tentang em, perasaan dia terhadapmu. Maksudnya dia cinta gak sih sama aku? Tuh guys. Nah, kita disclaimer dulu guys. Jadi, ini hanya fun reading. Nggak harus diseriusin amat, Shay. Ya kan? And then ini juga vice versa. Maksudnya ini readingan tuh vice versa, bisa untuk cewek, bisa untuk cowok. Dan readingan ini nggak bisa 100% resonate sama kalian, dan saya juga berharap pada energi kalian yang masuk ke dalam readingan ini. Oke, di sini aku bakal bacain PL 1, PL 2, PL 1, PL 2, PL 3. Nah, silakan kalian pilih PL-nya terlebih dahulu antara PL 1, PL 2, dan PL 3. Oke, buat yang udah memilih PL-nya, kita akan lanjut ke videonya, oke? Ini PL 1 nih ya, yang gambar dog. Ini file 2, ini yang turtle. File 3 ini, little pony. Oke, kita akan lanjut ke file 1. Dia cinta gak sih sama aku? Nah, itu judulnya. Oke, kita akan lanjut. File 1. Oke, ini buat file 1. Ini ya, yang file 1 ya, yang ini yang file 1 ya, yang gambarnya dog. Oke. Oke, kita akan buka. Di sini ada judgment, 1, 2, 3, 4, 5 of pentacles, sama 9 of pentacles. Oke, untuk file 1 di sini aku bisa melihat ya, dia suka gak sih sama kamu? Sebenarnya dia tuh ada ketertarikan sama kamu, ya kan? Kalau misalkan kamu wanita, dia laki-lakinya itu tertarik sama kamu karena kamu itu feminin. Terus kalau misalkan kamu seorang wanita, kenapa kamu bisa tertarik? Kenapa dia bisa tertarik sama kamu? Laki-laki ini maksudnya. Karena laki-lakinya ini seseorang yang dewasa, ya kan, yang mandiri, yang terlihat bertanggung jawab lah istilahnya itu, makanya dia bisa tertarik sama kamu. Tapi di sini pun aku juga bisa melihat dia tertarik tapi dia merasa kurang pantas. Dari kartu yang ini Five of Pentacles ini aku bisa lihat dia masih merasa kurang pantas untuk dijadikan seorang pacar atau seorang pasangan sama kamu gitu, karena mungkin dia masih ada kurangnya dan dia tuh nggak, apa sih namanya, dia tuh orang yang kamu suka nih, dia tuh termasuk orang yang, gini loh, nggak, apa sih bahasanya tuh, maksudnya bukan perfeksionis sih, maksudnya dia tuh kalau misalkan mau berpacaran atau, memulai suatu hubungan, dia tuh nggak mau yang namanya, eee main-main, dia tuh orangnya serius. Jadi kalau misalkan masih ada kekurangan di dalam dirinya dia harus memperbaiki dulu kepribadiannya dia, baru kalau misalnya dia merasa sudah pantas, dia pasti bakal datang ke kamu, gitu. Karena dia orangnya tuh agak minderan. Nah iya, minderan bahasanya gitu. Ya dia khawatir banget kalau kamu tidak akan mencintai dia atau memperdulikan dia sebesar yang dirasakan ke kamu. Dia takut menderita karena hal itu. Nah, itu dia takut karena mungkin dia punya kekurangan atau apa. Nah, kamu sebagai, calonnya dia nih, ya kamu harus lebih meyakinkan dia bahwa, mmm, bahwa hubungan itu nggak harus sempurna kok. Karena kan di mana ada kekurangan, di situ pasti ada kelebihan. Kita harus bisa saling melengkapi, yang namanya suatu hubungan harus bisa saling melengkapi gitu loh. Nah, terus aku juga di sini bisa melihat, mmm,
apa sih, kamunya sendiri memang tertarik sama si dia ini, karena, ya dia tuh, apa ya bahasanya ya, tertarik kepada seseorang yang cenderung bisa kamu ubah atau selamatkan. Maksudnya, kamu tuh kenapa bisa suka sama dia karena kamu ngelihatnya si orang ini, si cewek ini atau si cowok ini tuh orangnya itu mau ngikutin apa yang kamu mau. Misalkan kayak dia ada yang jelek kamu kritik, dia mau tuh ngikutin saran-saran kamu, dia orangnya tuh ikut ajalah apa kata kamu gitu. Nah tapi, balik lagi nih, di sini aku bisa lihat nih dari kartu yang si Judgment ini yang aku lihat ya, kartunya sih jawabannya bersama kayak kartu The High Priestess ya dan Justice adalah kalau kamu bertanya-tanya sama jawabannya dia, ya itu, dia suka sama kamu, tapi kamu harus cari tahu dulu, apa yang buat dia sampai sekarang itu belum nembak-nembak kamu tuh apa, kamu yang harus cari tahu. Karena, kita juga sebagai perempuan, misalkan kalau kamu perempuan nih, ya jangan cuma nunggu aja dong, kita harus tahu kepastian dong, masa kita di-PDKT-in mulu, mau nyampe berapa tahun di-PDKT-in, say. Kita juga harus tanya sama dia kepastiannya, "Eh, lo tuh suka gak sih sama gue? Lo tuh mau gak sih pacaran gue? Kalau lo nggak mau pacaran gue, mending lo nggak usah deketin gue lagi. Gue udah mau serius," gitu. Kita juga sebagai wanita gitu kan harus butuh kepastian. Nah, laki-laki, kalau buat kalian laki-laki di sini nih, kan wanitanya itu kan merasa kurang pantas ya, kamu sebagai laki-laki yang harus meyakinkan dia lah. Kayak kekurangan itu nggak akan ada habisnya kalau kamu ini, pasti kalau kamu ngerasa kurang, kamu akan ngerasa kurang terus. Nah, kamu harus meyakinkan si calon pasangan kamu ini harus bersyukur dengan keadaan yang ada, jangan merasa kurang terus. Harus bersyukur, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dia bisa nggak merasa kurang gitu, karena kan dia orangnya minderan gitu. Kamu harus memberi afirmasi positif ya terhadap pasangan kamu. Siapa tahu kan setelah kamu memberi afirmasi positif, dia mungkin bisa percaya sama kamu dan mungkin dia akan memulai hubungan dengan kamu gitu, pacaran maksudnya, atau mungkin jangan-jangan dia nggak mau pacaran langsung nikahin kamu, gitu guys. Cukup untuk yang file 1 ya, kita akan lanjut ke file 2. Nah, ini nih file 2 ya, yang milih ini file 2 yang gambarnya kura-kura. Oke, kita buka. Di sini ada Ace of Cups, apa ini? Seven of Wands ya. Ini One ya. Iya. The Empress. Bagus nih. Oke guys, untuk file 2 di sini, jadi aku bisa melihat, doi ini, sebenarnya ada perasaannya sama kamu. Cuma, gimana ya, perasaannya tuh sedikit banget. Nah, terus, gini loh, dia juga masih ragu sama perasaannya dia, dia cinta sama kamu atau enggak, dia masih ragu. Dan aku bisa lihat di kartu-kartu ini, guys. Nah, terus, bagaimana caranya agar dia bisa cinta sama kamu, ya kamunya harus ekstra. Lebih ekstra ngapain tuh? Nah, kamu harus usahanya lebih ekstra, biar nggak terlihat boring di depan dia, itu. Karena sebenarnya mungkin, dia tuh antara suka dan gak suka gitu loh, guys, dia masih bimbang, "Eh, sebenarnya gue suka gak sih sama dia? Gimana?" Gitu. Kadang mungkin dia, eee, apa sih, ya udah kayak FTV ya, kadang rindu, tapi kadang enggak. Gimana sih, kayak masih bimbang lah. Mungkin, dia tuh, nggak tahu sih, mungkin dia, yang yang dideketin yang ngedeketin dia tuh bukan cuman kamu, mungkin
ada beberapa orang karena mungkin dia itu, seseorang yang inilah, yang apa sih istilahnya tuh yang bukan primadona sih, maksudnya banyak yang demenin lah, gitu. Jadi saingan kamu lumayan banyak nih. Nah, kamu harus pinter-pinter lah merayu, harus pinter-pinter ngedeketinnya. Gimana caranya supaya dia jatuh ke pelukan saya, gitu. Ya itu kamu yang pikirin sendiri lah gimana caranya. Pokoknya intinya tuh dia itu orang yang banyak penggemarnya. Ya istilahnya kalau artis banyak fansnya tuh. Nah, kamu juga harus hati-hati. Kamu jangan sampai, menunjukkan hal yang tidak menyenangkan karena dia tuh kayaknya tipe-tipe orang yang kalau kamu udah menunjukkan sifat jelek kamu atau dia nggak suka banget sama sifat jelek kamu ini, dia udah nggak mau tuh deket sama kamu, dia udah ilfeel. Kamu harus hati-hati juga, ngedeketin dia tuh agak tricky sebenarnya. Tricky itu dalam kata artian, agak bukan sulit, agak bukan ribet, apa ya, pokoknya tricky, bahasa Indonesianya apa sih guys? Googling sendiri dah. Suka lupa arti bahasa Indonesianya, pokoknya agak tricky lah, agak agak sulit lah buat ngedeketin dia. Pertama, saingannya dia banyak. Kalau kamu udah melakukan kesalahan aja, kamu ditendang, yang ngantri banyak. Istilahnya kayak gugur satu, tumbuh 1000. Istilahnya kamu kamu udah gak didemenin sama dia, yang ngantri banyak, udah kayak kereta, gitu. Jadi kamu harus hati-hati guys, karena orang yang kamu taksir ini, banyak banget. Tapi kalau sekalinya kamu udah dapetin dia, dia bakalan sayang banget sama kamu. Dan dia tuh paling gak suka, orang ini gak suka dikhianatin. Jadi kalau sekali kamu ketahuan berkhianat walaupun kamu belum pacaran, misalkan kamu udah lagi deket sama dia terus tiba-tiba kamu mendekati laki-laki atau perempuan lain, dia sakit hati, dia nggak mau kenal sama kamu. Mau kamu mohon-mohon, mau kamu kayak gimana pun juga, dia nggak akan mau. Karena dia nggak suka sama yang namanya pengkhianatan. Jadi jangan coba-coba ya. Gitu aja sih. Ini orangnya unik banget sebenarnya yang kamu sukain unik banget. Jangan-jangan kamu sukanya sama artis lagi. Kan saya banyak soalnya. Enggak. Oke. Itu aja untuk file 2-nya. Kita lanjut ke file 3. Ini file 3 tadi yang mana ya? Ini teleponi. Aduh, ngeblank gue, maaf. Oke, kita lanjut file 3. Ada The Tower, Justice, wow, Wheel of Fortune. Oke. Oke guys, untuk, file 3 di sini, aku bisa melihat ya, mmm, jadi sebenarnya orang yang kamu incer, orang yang kamu sukain itu, dia tuh sebenarnya, eee, punya perasaan sama kamu, ada perasaan, cuman bukan perasaan yang mendalam gitu loh. Jadi, biasa-biasa aja gitu kan. Nah, terus juga kenapa dia biasa-biasa aja, karena mungkin dia sekarang tuh belum terlalu mau memikirkan hal percintaan, gitu. Jadi dia tuh masih tetap memilih karirnya dia, tapi kalau misalkan kamunya ini bisa masih apa sih, maksudnya kalau misalkan, kamu nih pengen dapetin dia, kamunya juga harus yang mendukung dia, mendukung karirnya dia, karena bagaimanapun juga karirnya dia tetap masih nomor satu untuk sekarang. Kalau untuk hubungan percintaan, masih di nomor 2 kan atau mungkin di nomor 3 kan gitu. Karena dia masih mementingkan karir. Karirnya dia penting banget untuk saat ini. Aku bisa lihat di kartu yang Justice ini, mungkin orang yang kamu sukain itu bisa aja kerja di tentang apa sih, bagian hukum atau apalah sejenisnya itu, karena kan Justice, you know. Nah, terus di sini aku juga bisa lihat, mmm, dari apa sih namanya, mmm dari kartu The Tower ini ya, orang yang orang yang kamu sukain ini, dia tuh tipe-tipe orang yang takut untuk dikhianatin, dia takut untuk dikecewain, gitu.
Ya, intinya tuh kamu kalau emang kamu bener-bener sayang, kamu bener-bener suka sama dia, kamu tunjukin kalau kamu bener-bener peduli, kamu bener-bener suka sama dia. Karena, dia ini harus ditunjukkan dulu kalau emang kamu perempuan, tembak aja dia. Maksudnya ya mungkin kalau nembaknya sekarang mungkin belum tentu diterima ya, karena dia masih mikirin karir. Maksudnya ya kamu mungkin kalau misalkan kamu takut ditolak atau gimana ya kamu tunjukkan kepedulian kamu aja sama dia gitu, bahwa kamu tuh peduli, kamu dukunglah karirnya dia, bagaimanapun dia berkarir kamu dukung. Jangan kamu halang-halangin, karena kan kita juga bukan siapa-siapa. Terus kalau kamu laki-laki juga begitu, harus mendukung wanitanya berkarir, karena kan ya namanya zaman sekarang kan sudah zaman emansipasi wanita. Wanita tuh bisa berkarir, nggak mungkin harus selalu laki-laki yang maju, wanita juga bisa maju di depan, tuh. Nah, terus di sini pun aku juga bisa melihat, dari kartu yang The Wheel of Fortune ini sih, kalau kamu bertanya-tanya sih, ya sebenarnya dia memberikan sinyal yang positif, cuman memang dia tuh masih mementingkan karirnya dia dulu, baru dia mikirin percintaan. Ya karena karir itu bagi dia itu nomor satu, apalagi sekarang lagi pandemi begini. Jarang kan orang kebanyakan di-PHK, ya kan. Nah, makanya dia mempertahankan karirnya dia banget supaya dia bisa bertahan hidup di masa pandemi seperti ini. Karena banyak orang yang akhirnya, mengorek, tabungannya demi untuk surviving, bertahan hidup di pandemi seperti ini. Karena ya kita nggak tahu ya, awalnya kita pikir pandemi ini paling cuma sebulan, 2 bulan, kok ternyata udah mau di penghujung 2020 tuh nggak hilang pandeminya. Makanya orang-orang itu sekarang banyak yang udah mulai panik, ya kan. Banyak yang udah mulai mungkin kehabisan tabungan, udah sampai jual macem-macem, jual barangnya, jual ini, itu, hanya untuk demi bertahan hidup, demi bisa makan, ya kan. Mungkin kalau yang single sih nggak terlalu, terlalu gimana-gimana banget ya. Kalau yang udah berkeluarga pasti itu bakal terpukul banget sih dia. Harus mikirin gimana caranya ngasih makan istri dan anak-anaknya, ya kan. Apalagi penghasilan nggak seberapa, banyak orang-orang yang tadinya kerja di kantor banyak yang di-PHK, nggak peduli dia mau lulusan S1, nggak peduli dia mau lulusan SMA atau apalah, ya namanya juga sekarang semuanya lagi pada menurun, ya kan. Mall-mall juga lihat sendirilah, walaupun mall-nya buka emang ada yang belanja? Karena duitnya nggak ada guys, gitu kan. Nah, makanya orang-orang yang sekarang masih bisa bekerja, mereka tuh menjaga banget karirnya mereka supaya masih bisa surviving di pandemi ini, gitu. Karena siapa sih yang mau di-PHK, ya kan? Orang pasti sekarang maunya kalau kalau bisa kerja apa aja deh, yang penting menghasilkan uang, bisa untuk bertahan hidup, bisa untuk makan, bisa untuk minum, intinya sih itu aja. Apalagi sekarang semuanya serba online, kerja dari rumah harus online, sekolah online, semuanya membutuhkan koneksi internet. Duit dari mana coba buat beli kuota kalau nggak punya duit, kalau nggak kerja, ya kan? Beli kuota mahal, gitu aja sih. Intinya dia tuh perlu dukungan dari kamu, kalau emang kamu tulus sama dia, kamu dukunglah dia. Jangan yang, terlalu agresif, dia juga nggak suka orang yang agresif. Orang yang posesif. Dia cuman butuh dukungan kamu aja, sebenarnya dia ada rasa sama kamu, cuman dia juga masih, eee, mengesampingkan hal percintaan. Kamu juga sebagai ya sebagai kamulah, sebagai cewek atau sebagai cowok harus mengerti dia, jangan, jangan egois, gitu. Nah, terus di sini juga kamunya juga jangan yang, apa sih, jangan terlalu terburu-buru dalam hal percintaan. Lagian kan lagi musim pandemi gini mau buru-buru amat nikah. Lagian kalau misalnya lagi pandemi gini nikahan tuh nggak enak, nggak bisa ngundang orang banyak, dibatasin, terus juga harus pakai masker lah, nggak boleh salaman, ya kan. Terus juga belum tentu yang kita undang bakalan dateng, karena mereka pasti alasannya, "Maaf ya, aku takut, karena lagi pandemi gini saya nggak berani keluar rumah." Ya kita harus menghargai dong, ya kan. Nah terus, apa guys, pokoknya intinya itu aja sih. Dia lebih mementingkan karirnya dia.
Bukan dia nggak cinta sama kamu, dia cinta sama kamu, cuman dia lagi mau berkarir dulu gitu. Kalau cinta-cintaan mungkin nanti lah, gitu guys. Nah, itu aja sih guys buat, part 3-nya. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di-like, comment, and subscribe. Nah, di sini aku juga mau ngomong buat kalian, hati-hatilah saat berada di luar rumah. Maaf jadi agak ngomong menyeleweng sedikit ya. Terus kalau bisa keluar tuh pakai masker, pulang dari rumah kalau bisa langsung cuci tangan, bersih-bersih, mandi, keramas, karena kebersihan itu yang nomor satu. Karena sekarang itu di Indonesia ya, COVID-19 ini udah makin mencekam. Yang tadinya kita dengar beritanya yang kena COVID itu orang yang kita nggak kenal, makin ke sini kok kita ngedenger kok tetangga kita atau bahkan saudara kita sendiri, tante kita sendiri, orang yang bener-bener kita kenal, yang kita tahu, gitu kan. Karena selama ini kan kalau kita dengar berita, oh yang kena corona, yang kena COVID, oh orang sana, kita nggak kenal dia siapa. Tapi kok makin ke sini, makin banyak orang yang ada di sekitar kita tuh kena. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ya, eee, corona itu emang beneran ada kok. Dia nggak bohongan kok, tapi kita harus lebih hati-hati menjaga diri, menjaga kesehatan. Dan yang namanya Covid tuh nggak ada yang tahu ya. Karena banyak juga kok orang yang kena Covid, tapi dia itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita jangan cuman, mikirnya gini, "Ah, gue nggak ada gejalanya kok, nggak ada gejala yang seperti dibicarakan orang-orang." Tapi jangan salah gitu kan, yang namanya orang nggak ada gejala bisa aja tahu-tahu positif gitu kan. Ya kita harus lebih hati-hati lah, kalau bisa di rumah aja, kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Kalau bisa pun, beli groceries, belanja-belanja kebutuhan rumah-rumah kalau bisa online aja gitu kan. Karena kalau bisa tuh meminimalisir meminimalisir untuk pergi keluar rumah. Karena kan penyebaran bisa datang dari mana aja. Mungkin, mmm, kamu nggak kena tapi kamu bisa jadi carrier untuk orang lain, kan itu yang lebih bahaya, ya kan. Sayangilah diri kamu, sayangilah orang-orang di sekitar kamu, gitu. Intinya pesannya itu aja, guys. Maaf ya jadi cerita tentang Covid karena emang Covid itu sebenarnya nggak kelar-kelar, saya juga bosen kalau ngeliat internet, ya kan, ngeliat berita, nonton TV isinya Covid, saya udah pusing sebenarnya kapan ini redanya. Saya juga nggak tahu gitu kan, saya antara percaya nggak percaya Covid itu ada, tapi kok makin ke sini yang saya dengar beritanya kok orang-orang terdekat. Oke guys, itu aja sih. Maaf ya kalau banyak ngomong, oke. Hana Flolustarot say bye-bye.